Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Anak-anakku yang berbahagia, bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih bisa bernafas dengan lega, masih bisa menikmati udara di dunia, di mana itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada kesempatan kali ini, sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini banyak keberkahan yang akan kita dapatkan kalau kita memaksimalkannya dengan baik. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan tauladannya kita masih bisa menikmati ajaran-ajaran Islam yang dibawanya, yang disempurnakan olehnya. Semoga salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepadanya, keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita yang mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan satu ayat yang tadi telah dibaca di awal, dan ini merupakan ayat tentang puasa yang sering kita dengar, yang sering kita simak, bahkan di setiap ceramah, di setiap tulisan, di setiap status kita akan membacanya ini ketika kita memasuki bulan Ramadan. Anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan dan ingin tegaskan pada ayat ini. Mari kita sama-sama mempelajarinya dengan seksama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah mengajak, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman saja. Tidak setiap manusia, tetapi khusus kepada orang-orang yang beriman, yang telah beriman. Bahkan di beberapa keterangan ini tidak disebut dengan kata mukmin, hai orang-orang mukmin, tidak, tapi amanu, yang telah beriman. Kenapa? Karena khusus kepada orang-orang yang beriman, seruan dari Allah untuk apa? Lihat berikutnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, dituliskan kepada kalian untuk berpuasa. Artinya difardukan kepada orang-orang yang beriman tadi itu untuk melaksanakan puasa. Bahkan Bapak membaca di beberapa literatur bahwasannya kenapa tidak langsung diwajibkan berpuasa, atau di dalam bahasa Arab sumu, berpuasalah kalian, tidak menggunakan itu. Tapi di sini kutiba alaikumusiyam, yang merupakan berita kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pun kenapa berita? Tidak setiap mereka mengambil pelajarannya, tidak setiap mereka beriman kemudian langsung melaksanakan puasa ini dengan baik. Tapi ini berita khusus bagi orang-orang yang beriman, yang berbahagia dengan kabar Ramadan, kemudian dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Lalu kita ambil. Maka ketika kita mengambil, maka ada keutamaan yang akan kita didapatkan di akhir ayat ini. Sekali lagi, di sini menyeru kepada orang-orang yang beriman,
Kemudian orang yang beriman itu mengambil beritanya, kemudian mengambil keutamanya. Kenapa? Karena puasa ini adalah merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan orang yang beriman untuk menyeimbangkan antara jasmani dan rohani, seluruh anggota badan kita, bahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, puasa ini tidak diwajibkan kepada kita saja, umat terakhir yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dari sebelum kalian. Jadi puasa ini sudah terbukti, puasa ini sudah betul-betul bermanfaat bagi manusia. Orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu telah diwajibkan pula oleh Allah. Sekarang masih diwajibkan. Kenapa? Karena puasa itu merupakan hal yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, yang berikutnya akhir dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian bertakwa. Kalau kita berpuasa, maka ujungnya dari puasa kita itu adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa sudah disediakan oleh Allah surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Orang yang berpuasa, secara kesat mata kita merasa lapar, merasa haus, kemudian kita merasa lemas. Kalau saja kita tidak beriman, maka apa yang kita lakukan? Anak-anak bisa saja menyampaikan kepada orang tuanya, saya puasa. Bisa menyampaikan kepada bapak ibu gurunya, saya puasa. Tapi kalau dia punya iman, puasanya adalah benar dia kepada Allah. Karena tidak ada yang satupun yang melihat bagaimana dia makan dan minum. Kenapa? Karena puasa itu bagi Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, jadi kita berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu berpuasa, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu menjadi modal kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum singkat yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Bapak pribadi yang menyampaikan dan umumnya kepada anak-anak SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua, menjadi pelajaran kita semua, dan menjadi sesuatu yang memotivasi kita ke depan untuk lebih baik lagi berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.